Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dini Narasi dengan NIM 0311124005. Di sini aku akan ngejelasin tentang metode dalam menghitung persediaan. Itu ada metode PIPO sama LIPO. Nah, sebelumnya persediaan itu merupakan salah satu aset lancar terpenting dalam perusahaan dagang maupun manufaktur. Nah, pemilihan metode pencatatan dan penilaian persediaan akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Nah, dalam kesempatan ini aku akan ngebahas tentang dua metode penilaian persediaan yang paling umum digunakan, yaitu PIPO sama LIPO. Nah, pengertian persediaan itu sendiri yaitu adalah barang-barang yang disimpan perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Contohnya itu kayak bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, sistem pencatatan dalam persediaan itu ada dua, yaitu sistem periodik sama sistem perpetual. Kalau sistem periodik itu pencatatan persediaan itu hanya dilakukan di akhir periode. Nah, kalau sistem perpetual itu tuh persediaan itu selalu diperbarui setiap ada transaksi. Nah, metode PIPO sama LIPO itu dapat digunakan dalam kedua sistem ini, tetapi dalam praktik lebih umum diterapkan pada sistem periodik. Nah, metode PIPO atau first in, first out itu adalah berarti barang yang pertama kali dibeli akan dijual terlebih dahulu. Jadi persediaan akhir adalah barang yang paling baru dibeli gitu. Kalau menggunakan metode ini tuh cocoknya untuk barang yang punya tanggal kadaluarsa, misalnya kayak makanan, obat, dan lain-lain. Contoh soal kasus PIPO ini tuh misalnya tanggal 1 itu ada persediaan awal sejumlah 100 unit dengan harga satuannya 10.000. Terus tanggal 5 ada pembelian 200 unit dengan harganya 12.000 dan tanggal 10 itu ada penjualan 250 unit. Nah, pas kita menghitung persediaan awal dulu. Kalau menghitung persediaan awal itu jumlah unit dikali harga satuan. Jadi 100 dikali 10.000 jadi 1 juta. Nah, kalau pas pembelian itu tuh jumlah unit dibeli dikali juga harga satuannya. Jadi 200 dikali 12.000 jadi 2.400.000. Nah, pas penjualan, kan penjualan tuh 250 unit. Karena ini menggunakan metode first in first out atau PIPO, jadi kita duluin dulu yang kita beli di pertama gitu. Paham kan? Nah, tadi kan kita persediaan awal ada 100. Jadi yang 100 dimasukin sama kan penjualan itu 250, berarti kurang 150. Nah, 150 ini tuh diambil dari pas pembelian tadi, pas tanggal 5. Yang 200 itu tuh kita ambil 150. Jadi nantinya teh harganya teh yang 100 berarti dikali 10.000 jadi 1 juta. Nah, kalau yang 150 dikali 12.000 karena harga dari si yang 200 itu. Jadi 1.800.000. Nah, terus nanti ada sisa. Sisanya tuh berarti si 50 unit berarti dikali 12.000 dikali harga yang pas pembelian tadi. Jadi 600. Itu kalau ke bawahnya lagi berarti ngitungnya juga sama gitu. Terus yang kedua metode LIPO atau last in first out. Jadi ini tuh barang yang terakhir kali dibeli akan dijual terlebih dahulu. Cocoknya itu untuk barang non fisik kayak apa ya? Atau barang yang tidak mudah rusak gitu. Contoh soalnya sama yang tadi ya, contoh soalnya, tapi ini kan kita pakai last in first out. Jadi yang didahuluin itu yang 200 unit tadi
sama 50-nya ngambil dari yang awal, persediaan awal. Yang 100 itu dikurangi 50 berarti tinggal 50 unit lagi. Nah, terus HPP-nya berarti 2.900.000 dan persediaan akhirnya 50 unit dikali 10.000 jadi 500. Untuk perbandingan antara pipo sama lipo itu sendiri itu kalau pipo itu di barang yang pertama masuk langsung dijual. Nah, kalau lipo ini tuh barang yang terakhir masuk dijual terlebih dahulu gitu. Pokoknya kebalikan ya, guys. Terus HPP-nya itu pipo pasti lebih rendah, kalau lipo itu lebih tinggi. Kalau buat laba bersihnya, pipo itu lebih tinggi dan lipo itu lebih rendah. Jadi kesimpulannya, pemilihan metode penilaian persediaan harus disesuaikan dengan jenis usaha dan strategi keuangan perusahaan. Kalau pipo itu lebih cocok untuk barang yang mudah rusak. Kalau lipo itu memberikan perlindungan terhadap kenaikan harga dalam bentuk beban pajak yang lebih rendah. Nah, keduanya itu sah digunakan selama diterapkan secara konsisten. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.